Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Jadi kita sebagai umat Islam harus sadar bahwa ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang-orang yang benci kepada kita. Ada orang-orang yang mereka mungkin secara lisan mereka menyatakan damai, tapi tetap api permusuhan itu membara di dalam jiwa mereka. Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang buat alam semesta ini, kasih sayang buat seluruh umat manusia, kasih sayang buat seluruh binatang yang ada, kasih sayang untuk semut dan ikan-ikan di lautan. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang kita, tentang manusia. Apakah orang seperti kita pantas masuk surga? Dalam bayangan kita kalau melihat seorang ustadz, kita melihat seorang yang alim, yang senantiasa ke rumah Allah, kita berpikir, Masya Allah, ini orang bakal masuk surga nih. Kayaknya orang kayak aku susah untuk masuk surga. Terjadi seperti itu, bayangan-bayangan kalau sulit bagi kita untuk masuk surga. Ya kita perlu lihat. Mungkin kita memang gak pantas masuk surga. Yang pertama, kita tahu semua bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Tapi dia masuk surga karena rahmat Allah kepada dia. Berbicara tentang surga, ada sebagian orang yang mengatakan masuk surga itu lebih mudah daripada ngurus visa ke Amerika. Masuk surga itu lebih mudah daripada ngurus izin tinggal di Arab Saudi. Ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya memang masuk surga itu mudah. Tidak sesulit kesuksesan yang diraih di dunia. Tapi masuk surga itu juga berat. Tidak semudah yang dibayangkan, tapi juga tidak seberat yang kita pikirkan. Mu'adz bin Jabal, kita tahu seorang sahabat Nabi yang Masya Allah, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling faham, yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, ingat hadis Mu'adz yang pernah dia dibonceng sama Nabi SAW di atas keledai. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqqullah 'alal abid atau 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Mu'adz adalah seorang sahabat yang diutus ke Yaman
yang ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad di akhir hayatnya, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, la'allaka Mu'ad, kau bisa jadi tamurru, kau akan datang ke Madinah melewati masjidku dan kuburanku. Artinya memang Mu'ad tidak akan berjumpa lagi dengan Nabi SAW setelah diutus ke Yaman. Diutus ke Yaman berdakwah, pulang Nabi telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bertanya, datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kita pun perlu bertanya kepada para ulama, kepada orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang berilmu tentang permasalahan dan problematika yang kita hadapi. Mungkin mereka bisa memberikan solusi, memberikan pandangan sehingga kita bisa jalan lebih baik. Ada pencerahan. Mu'ad bertanya, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai utusan Allah, Mu'ad mengatakan, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong kasih tahu aku dengan sebuah amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Pertanyaan yang tidak main-main, jemaah. Kalau kita lihat ada pelatihan-pelatihan yang diadakan, pelatihan bagaimana menjadi sukses dalam kehidupan ini, bagaimana usahamu lancar, bagaimana dalam 1 jam kau bisa bikin duit, kau bisa mendatangkan duit. Kita lihat tuh banyak tuh iklan-iklan seperti itu. 5 menit atau 1 jam dalam sehari kau dapat duit banyak. Dan kita juga, ya manusiawi, tatkala kita ada masalah kita tanya, ya tentang dunia banyak yang kita tanyakan. Bagaimana supaya usaha kita tidak bangkrut ya? Bagaimana supaya ada hasil? Bagaimana supaya tidak di PHK? Bagaimana supaya tidak nganggur? Macam-macam pertanyaan. Mu'ad bin Jabal menanyakan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Dia bertanya tentang sebuah amalan yang memasukkan dia ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi. Mu'ad, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Tapi hal itu adalah merupakan sesuatu yang mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuknya. Jadi masuk surga itu perkara yang besar. Kalau kita bicara kesuksesan dunia aja membutuhkan kesungguhan, membutuhkan waktu dan jerih payah yang harus kita keluarkan. Itu hanya untuk kesuksesan dunia. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia dan isinya? Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Maka ini sesuatu yang besar. Tapi itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Jadi kita paham sekarang. Masuk surga berat, tapi mudah. Gampang-gampang susah. Dia akan jadi susah buat orang-orang yang tidak Allah mudahkan bagi dia. Ya kita lihat di dunia ini Masya Allah. Ada orang kerja, capek, lelah, berkeringat, dapat gaji berapa? 40.000, 50.000. Tapi ada orang yang Masya Allah duduk-duduk, Masya Allah dapat fulus. Siapa yang memberikan itu? Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh. Allah yang memberikan hal itu. Begitu pula masuk surga Allah. Akan jadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Lalu apa kata Nabi? Nabi SAW mulai menjelaskan. Nanti ini setelah kajian, ibu-ibu, jamaah bisa ngelihat. Kira-kira kayak aku bisa masuk surga enggak? Setelah mendengarkan kajian ini secara wutuh. Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Jelas kunci surga la ilaha illallah.
Ini kuncinya. Artinya kalau seorang hamba melakukan segala amal kebajikan, sholat, puasa, zakat, sedekah, bangun masjid, tanpa yang pertama, nol. Nggak ada harganya. Seperti seorang yang ikut ujian di sebuah perguruan tinggi. Dia jawab dengan bagus semuanya. Nilainya 100. Tapi dia bukan mahasiswa di tempat itu. Dia nggak pernah daftar di sana. Apa akan dikasih ijazah oleh perguruan tinggi itu? Nggak ada. Dia nggak pernah daftar kau ke sini sebenarnya. Gimana kau? Kau mungkin masuk ujian, boleh. Tapi kau tidak akan pernah mendapatkan ijazah. Tidak akan pernah mendapatkan gelar LC atau S1, S2, S3. Nggak ada. Karena kau tidak terdaftar. Untuk masuk surga kau harus daftar dulu. Daftarnya, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Lalu, wa tuqimus shalah. Kau tegakkan salat. Tegakkan salat. Nabi SAW tidak mengatakan kau salat. Karena iqamatus shalah, mendirikan salat, artinya menegakkan dengan rukun, syarat, sunnah-sunnah, ditegakkan itu salat. Wa tuqimus shalah. Wa tu'tiyaz zakah. Dan engkau mengeluarkan zakat. Berikan zakat itu. Untuk masuk surga nih. Ini Nabi SAW sedang memberikan kiat-kiat masuk surga. Kau bayarin zakat. Banyak orang-orang kaya raya susah mengeluarkan zakat. Kemarin ada yang pesan amanah, Ustaz, ana minta tolong Ustaz. Kalau Ustaz isi kajian, tolong sampaikan masalah zakat. Ana ngomong, iyalah bang, ana mau sampaikan masalah zakat. Cuma yang hadir kajian ana, orang-orang tidak wajib zakat. Gimana ana mau jelaskan? Yang wajib zakat nggak pernah hadir kajian. Maka tugas kita memang datang ke mereka. Menyampaikan tentang kewajiban ini. Wa tu'tiyaz zakah. Kau keluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan. Kau puasa di bulan Ramadan. Nah. Dan kita tahu bagaimana pengaruh puasa untuk masuk surga. Salah satu amalan yang tidak ditakar pahalanya adalah puasa. Wa tahujjul bait, haji. Jadi orang mau masuk surga tuh, ya sudah. Rukun Islam yang 5. Kalau kurang, ya akan berkurang persentase masuk surganya. Mungkin dia masuk surga tapi nyemplung ke neraka dulu. Tapi yang jelas, haji adalah penyempurna. Rukun Islam. Kalau dulu ada istilah kita waktu kecil, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, haji kewajiban buat yang mampu. Kau mampu, berangkat haji. Mampu apa Ustaz? Ada yang mengatakan, Ustaz mampu gimana? Anak kayaknya belum mampu. Ada orang memang nggak punya uang cash. Duit dia nggak ada. Tapi Masya Allah, punya aset rumah, punya aset ini, mobil banyak, macam-macam. Kau udah mampu. Jadi para ulama mengatakan di antara makna mampu adalah az-zadu war-rahilah. Bekal dan kendaraan. Orang dikatakan mampu ketika dia punya bekal untuk berangkat dan dia punya kendaraan. Kalau sekarang mungkin orang bisa bayar untuk naik pesawat dan dia punya bekal untuk dimakan selama di Mekah dan di Madinah, itu udah wajib. Tidak ada kewajiban itu, orang itu harus punya rumah dulu baru haji wajib buat dia. Orang itu harus punya mobil dulu. Enggak. Kau punya bekal, kau punya biaya untuk beli kendaraan, untuk kendaraan, kau udah wajib. Tapi Allah nggak butuh kau berangkat haji. Kau nggak mau berangkat haji, nggak apa-apa. Terserah kau. Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah katakan, barang siapa yang kufur yang nggak mau berangkat haji, Allah nggak butuh sama kau, sama alam semesta ini. Sama 5 juta jemaah haji itu Allah nggak butuh. Sama 250 juta penduduk Indonesia Allah nggak butuh. Allah
Subhanallah. Allah itu Rabbul Alamin. Tapi ini untuk masuk surga kau harus berangkat haji. Kalau kau mampu. Thumma qala. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ala adulluka ala abwabil khair. Sudah nih. Dikasih tahu tentang rukun Islam. Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, mau nggak engkau aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Kita dalam usaha, ya kita lihat orang ketika berusaha, dia ingin keuntungan yang bertambah terus. Tiap tahun akan ada evaluasi. Ya lihat setahun ini nih, usaha ana berkembang atau stuck. Kalau ternyata stuck, apa penyebabnya? Ada orang yang kepingin bertambah lagi, dia buka cabang lagi. Menginginkan seperti itu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, as-sawmu junnah. Tuh yang wajib udah kau laksanakan, tapi kau tambahin, puasa itu perisai. Orang tuh butuh puasa untuk perisai apa? Dari syahwatnya, dari nafsunya. Ketika orang berpuasa, perutnya kosong, dia tahu memang aku hidup ini bukan untuk cari makan doang. Aku nggak makan dari pagi sampai petang, nggak ada masalah. Sadar tuh manusia. Kalau dia diciptakan bukan untuk cari makan, dia laksanakan puasa sunnah. Tambah dengan puasa sunnah. Ini pintu-pintu kebaikan untuk menambah derajatmu di surga. Kita lihat orang di dunia, ada yang rumahnya biasa, ada yang rumahnya tingkat, ada rumahnya di apartemen, ada yang villa, ada yang macam-macam. Puasa nih, as-sawmu junnah. Menambah derajatmu dan menyelamatkan engkau dari syahwat-syahwat. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu mematikan dosa. Sebagaimana air mematikan api. Artinya Nabi menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, manusia itu tidak lepas dari dosa. Bagaimana ketika kau berbuat dosa, kau perbanyak sedekah. Jadi boleh Ustaz ya, kita sedekah dengan harapan diampuni dosanya. Naam, itu memang janji Allah. Kau sedekah diampuni dosanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kata Allah, kalau kalian mengutangi Allah dengan perhutangan yang baik, Allah akan lipat gandakan. Nggak hilang tuh duit yang kau sedekahkan, tidak hilang. Dan tidak dikembalikan sama, enggak, tapi dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Setelah itu wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosa kalian. Maka tatkala seorang terjebak dalam dosa, banyakin sedekah. Itu dapat mematikan, menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita ini ketika berbuat dosa, yang memang kata Nabi SAW, atbi'is sayyi'atal hasanatan huwa, ikutin dosa dengan perbuatan kebaikan, itu akan menghapuskan. Hati kita perlu dijaga. Jangan sampai dosa itu menutupin hati kita, karena kita biarkan. Berbuat dosa, oh gampang lah nanti, gampang. Jangan gampang-gampang. Wallahi nggak gampang. Ada orang yang hatinya tertutup dan dia tidak bisa bertobat. Nggak bisa tobat sudah. Karena udah ketutup sama dosa-dosa tuh. Maka perlu segera menutupin dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa itu dengan sedekah. Wa salatul rajul. Tadi bicara Nabi SAW puasa wajib. Lalu bicara puasa sunnah. Bicara zakat yang wajib. Lalu Nabi berbicara tentang sedekah sunnah. Lalu ketiga beliau berbicara tentang salat malam yang sunnah. Beliau mengatakan wa salatur rajuli fi jawfil lail. Dan salatnya seorang di malam hari itu pintu kebaikan. Lalu beliau membaca firman Allah di surat Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji'. Samping tubuh mereka di malam hari itu menjauh dari tempat tidur. Menjauh dari tempat tidurnya mereka. Tinggalkan tuh tempat tidur. Ini pintu-pintu kebaikan.
Dan nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billah. Ketahuilah bahwa keutamaan seorang mukmin, seorang yang beriman adalah bangun malam. Wa izzatuhu wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan seorang mukmin, nilai, kau punya nilai dari mana? Dengan engkau tidak minta-minta sama orang. Kau tidak butuh sama orang. Kau malah berbagi sama orang. Seorang mukmin berusaha bagaimana tangannya di atas. Tangannya di atas. Ketika kau tangan di bawah, kau mendapatkan sesuatu, nggak apa-apa, kau terima, alhamdulillah. Ketika kau tidak meminta, kau tidak berhasrat, pemberian itu kau terima, tapi kau juga berbagi sama orang lain. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadza huwal mu'min. Dan itu kehormatan seorang mukmin. Dan Nabi mengajarkan nih. Mengajarkan puasa, mengajarkan sedekah, mengajarkan qiyamul lail. Mau cari martabat yang tinggi. Kok ingin dihormatin? Qiyamul lail. Orang sekarang cari prestis ya, cari kehormatan, ingin menunjukkan nilai dirinya di mana? Di tempat-tempat yang di situ tidak ada kehormatan sebenarnya. Kau cari kehormatan di mana? Cari kehormatan dengan menjabat, jadi pejabat publik, mendudukin satu kedudukan, aku jadi terhormat. Wallah jamaah. Ada orang-orang yang menghormatin kau hanya ketika ada kau di depan. Ada kau, dia hormatin kau. Kau pergi, dia akan menghujat dan menjelek-jelekan. Itu yang kau cari. Kehormatan seperti itu yang kau cari. Kalau nggak salah Khayzuran, ibundanya Harun ar-Rasyid, ketika dia melihat ada rame-rame di Baghdad, dia lihat ada rame-rame, ini ada apa, orang rame-rame. Dia melongok dari balkon istananya. Dia tanya, ada apa ini, kata dia. Ini ada seorang alim ulama baru datang, namanya Abdullah bin Mubarak, kata dia. Orang rame untuk belajar sama dia, untuk afwan nih. Kayaknya mati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, kita lanjut. Sebentar Ustaz, duduk sebentar. Ada Ustaz. Siap. Baik, kita lanjutkan. Ketika Ibunda Harun ar-Rasyid melihat itu Abdullah bin Mubarak disambut oleh penduduk Baghdad, dia mengatakan, hadza huwal mulk. Ini yang namanya kerajaan, ini yang namanya kehormatan. Bukan kehormatan anakku, bukan kerajaan anakku yang dia dihormatin karena punya kekuasaan, dia dihormatin karena dia punya tentara, punya pas pampres kalau mungkin sekarang mungkin, punya pengawal-pengawal, dihargain dia. Tapi ini Abdullah bin Mubarak, kata dia, nggak punya apa-apa dia. Itu yang sebenarnya di sini Nabi Jibril mengatakan syarafal mu'min, keutamaan seorang mukmin, qiyamuhu bil-lail, qiyamul lail, bangun malam. Selesai Nabi menjelaskan hal itu, Nabi tidak berhenti memberikan, ini seorang yang memberikan nasihat jemaah. Ketika ada orang tanya, dia tanya satu pertanyaan, tapi kadang-kadang kita lihat ustadz-ustadz jawabnya panjang, dia kasih arahan yang lainnya. Itu sikap seorang mukmin yang cinta kepada saudaranya. Dan Nabi sangat cinta kepada umatnya. Bahkan Nabi pernah bersumpah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, mengatakan, wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku cinta sama kau Mu'adz. Jangan kau tinggalkan, fala tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan pernah kau tinggalkan di akhir salat, selesai salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati.
Tapi Nabi ketika mau menambahkan nasihat kepada Mu'adz, beliau bertanya kepada Mu'adz. Tidak langsung beliau berikan. Karena pertanyaan Mu'adz jelas dia ingin amalan yang memasukkan ke surga, yang menjauhkan dari api neraka. Nabi udah jelasin. Bahkan Nabi tambahin. Tapi Nabi juga bertanya kepada Mu'adz, "Ala, mau enggak engkau?" Kalau Nabi mengatakan, "Ala ukhbiruka," engkau mau enggak aku kasih tahu? Bira'sil amr, dengan inti urusan. Kepalanya urusan ini apa? Wa amuduhu, dan amud itu bisa berarti tiang. Tapi amudul faqari dalam onta itu tulang punggungnya yang mendukungnya. Wa dhirwatu samani, dan puncak dari punuknya. Onta tuh punya punuk tuh. Ada kepala, ada tulang punggungnya, ada punuknya. Yang puncak dari punuknya itu apa? Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kasih tahu aku tuh. Ra'sul amril Islam. Kepalanya urusan ini Islam. Jadi kalau ada onta nggak ada kepalanya, walaupun bagus, ya nggak bisa hidup dia. Intinya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah, yang diridhoin Allah, cuma Islam. Islam aja, nggak ada lainnya. Maka Nabi menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal. Dan ini harus difahami oleh setiap muslim. Kalau agama yang kau anut adalah agama yang benar, lainnya salah. Naam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah nggak akan terima. Allah nggak akan terima. Siapa yang ngomong Allah, nggak akan Allah terima. Makanya Nabi SAW menekankan kepada Mu'adz, kepalanya nih Islam. Tulangnya itu, tulang punggungnya itu adalah salat. Wa amuduhu salah. Puncak dari punuknya itu adalah al-jihad. Berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Nah, itu sabda Nabi SAW. Apakah selesai? Enggak. Nabi bertanya lagi kepada Mu'adz. Tsumma qala. Kemudian beliau bertanya, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi?" Mau enggak engkau? Subhanallah. Tidak langsung dikasih tahu sama Nabi SAW. Cara seperti ini untuk mendorong konsentrasi. Orang supaya fokus juga. Dia tanya, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Mau enggak engkau aku kasih tahu yang menghimpun semua urusan itu? Insyaallah kau masuk surga. Kata faqultu bala ya Rasulullah, tentu, siapa yang enggak mau? Lalu fa'akhadha, kata Mu'adz, fa'akhadha bilisanihi. Lalu Nabi mengambil lisannya. Pegang tuh. Wa qala kuffa 'alaika hadha. Kau jaga nih. Kau pelihara lisanmu. Tahan omongan. Qultu ya Nabi Allah. Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan sanksi dari apa yang keluar dari lisan kita? Ingat jamaah, kita hidup di masa semua orang mudah berbicara. Kayak sekarang nih, pasang kamera, ngomong dia. Atau dia tulis komentar. Sebagai pengganti dari ucapan dia, tulis semua. Pikirnya dia itu nggak akan ada perhitungan sama yang kau tulis. Oke, di pemerintah kita ada aturannya. Ada ujaran kebencian mungkin, ada penghinaan, taib, itu aturan dunia. Allah Jalla Jalla aturannya lebih parah dari itu. Artinya lebih dahsyat dari itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang diucapkan, dilontarkan oleh lisan, kecuali di situ ada yang mencatat dan menyimpannya. Dicatat dan disimpan. Mungkin orang yang kau cela, orang yang kau ghibain, nggak pernah dengar. Dan dia tidak bisa laporan. Tapi Allah catat.
Ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita akan mendapatkan sanksi dari apa yang kita ucapkan? Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, sallallahu ala nabiyyina wasallam, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kau tahu Mu'adz, itu orang-orang yang tersungkur di dalam neraka. Di wajah mereka, di hidung mereka tersungkur mereka dalam neraka. Itu gara-gara apa? Tidak lain adalah hasil dari omongan lisan mereka. Omongan lisan mereka. Maka kalau kita berbicara mungkinkah orang seperti kita masuk surga, ya kita perlu lihat. Surga itu bukan hanya buat ustadz, enggak. Bukan hanya untuk para ulama, lah. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Itu surga. Kau bertakwa, kau mau ustadz, kau mau bukan ustadz, kau nggak pernah di pondok, kau nggak bisa ngaji umpamanya, tapi kau bertakwa kepada Allah, kau insya Allah bisa masuk surga. Tapi sebaliknya, cerita Nabi SAW ketika ditanya tentang seorang wanita, taqumul lail, itu wasiat Nabi kepada Mu'adz dia amalkan. Taqumul lail, salat 5 waktu sudah dilaksanakan, puasa Ramadan udah dia laksanakan, zakat insya Allah udah dia laksanakan, bahkan dia naik tingkatannya. Seorang wanita ini apa? Tasum an-nahar, puasa sunnah. Gak cukup itu, taqumul lail, salat malam. Yang dikatakan itu adalah kemuliaan seorang mukmin. Wa tatasaddaq, dia sedekah lagi. Kurang apa? Pintu-pintu kebaikan dia amalkan. Tapi yang terakhir dari wasiat Nabi kepada Mu'adz dia nggak amalin. Apa yang tidak diamalkan? Lakinnaha salitah. Tapi dia ini perempuan yang pedes kalau ngomong. Tu'zi jirana. Menyakiti tetangga dengan omongannya, dengan lisannya. Masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Di neraka tempatnya itu perempuan. Wallahi jamaah. Tadi kita bicara susah-susah mudah masuk surga Allah. Dan Nabi udah kasih sama kita tuh suatu kemudahan. Jaga lisan. Jaga lisan kalian. Jadi kenapa pemerintah kita perlu bikin aturan-aturan yang tiap tahun dirubah, direvisi? Karena memang ya kejahatan dan kriminalitas tiap tahun bertambah. Tidak berkurang ternyata. Tambah tahun tambah bertambah. Baik, bicara tentang mudah masuk surga. Perempuan pelacur. Pelacur. Ngasih minum anjing masuk surga. Mudah apa nggak mudah masuk surga? Tapi kau lihat. Kenapa tuh pelacur memberi minum seekor anjing masuk surga? Dan kenapa itu wanita gara-gara lisannya masuk neraka? Atau wanita gara-gara kucing masuk neraka dan pelacur gara-gara anjing masuk surga? Kebayang nih, pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Kenapa? Para ulama menjelaskan bagaimana perjuangan wanita ini. Seorang pelacur, padang pasir nggak ada manusia, dia kehausan, dia datangin sebuah sumur, dia turun ke sumur itu, dia ambil air, dia minum, lalu dia naik ke atas, ketemu anjing. Ya'kulu thara minal atash. Anjing yang makan tanah karena kehausan. Lalu perempuan ini turun. Dalam riwayat dia itu menggunakan sepatunya, khufnya itu untuk ngambil air. Lalu dia berikan minum kepada anjing. Di tempat yang tidak ada manusia yang melihat. Hanya dia, itu anjing, dan Rabbul Alamin. Dan Allah pencipta alam semesta ini yang melihat. As-Sami Al-Basir, dia lihat. Tidak ada manusia yang melihat. Sehingga dia bisa riak. Nggak ada, cuma sama anjing. Karena keikhlasan dia, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing.
Kucing yang dikurung sama dia. Nih sekarang nih banyak orang piara kucing ya. Hati-hati kau piara kucing. Jangan sampai kau lupa, akhirnya mati itu kucing. Ya Ustaz, kan manusia tempatnya salah dan lupa. Kau tahu kau tempat salah dan lupa, kau lepas tuh kucing. Dia bisa cari makan di tempat lain. Tapi ketika kau taruh di sana, apa yang bisa dia lakukan? Ketika kau lupa, apa yang bisa dia lakukan? Ada sebuah kisah. Nabi Sulaiman. Wallah kisah ini kisah Israiliyah. Disebutkan dalam kisah itu, Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, kau dalam setahun butuh makan berapa? Kata dia, cukup 1 gandum. 1 gandum tuh cukup. Ya udah, ditaruh di satu tempat sama Nabi Sulaiman, dikasih gandum. Ditutup sudah tempat itu. Dalam riwayat itu disebutkan, setahun kemudian Nabi Sulaiman buka. Ternyata gandum itu tinggal separuh. Tinggal separuh gandum itu. Heran Nabi Sulaiman. Kata kau butuh 1 gandum. Iya, aku butuh 1 gandum. Tapi karena engkau mengurungku, aku takut kau lupa, sehingga aku mati kelaparan. Maka aku sisakan. Aku berusaha mengiritnya. Dan karena kalau sudah manusia yang tadi, kucing kalau sudah dikurung, akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Ya kau yang bertanggung jawab yang ngurung dia. Kau yang bertanggung jawab. Ketika dilepas, dia bisa cari makan di mana. Mungkin dia mati ketabrak, mungkin dia mati jatuh nama, itu urusan dia. Tapi yang jelas dia punya kesempatan bisa berusaha. Tapi kalau dikurung, nggak ada usaha. Maka hati-hati. Jangan sampai binatang yang kita piara, nanti pada akhirnya kita akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Karena kita menyebabkan kematian mereka. Kita tidak kasih makan. Iya, kalau nggak sengaja atau apa, ya nanti urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan berikan sanksi kepada kami kalau kami lupa atau kami salah. Namun kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ahibati rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya dan Al-Asbahani dalam Targhib wa Tarhib, dan disebutkan hadis ini sanadnya hasan oleh sebagian ulama. Bagaimana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana wa imra'atun saf'aul khaddain kahatain yaumil qiyamah. Aku bersama seorang wanita yang pipinya mungkin ada hitam-hitamnya. Aku pada hari kiamat itu seperti ini sama dia. Disebutkan ketika Nabi SAW hendak masuk surga, wanita ini juga ikut masuk surga bersama Nabi SAW. Seperti ini kata Nabi SAW. Kenapa perempuan ini? Ada apa dia bisa bersama Nabi SAW masuk surga? Nabi mengatakan, imra'atun amat min zawjiha. Wanita ini ditinggal mati oleh suaminya. Dzatu mansibin wa jamal. Dia itu wanita yang cantik, wanita yang memiliki kedudukan, tapi hasabat nafsaha ala yatamaha. Tapi dia tidak menikah kembali. Dia berusaha untuk membesarkan anak-anak, mendidik mereka dengan benar sampai mereka besar dan mereka meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud. Dan sanadnya memang dhaif, tapi sebenarnya memang saling menguatkan sanad itu juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang memelihara anak yatim seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dan riwayat tadi menjelaskan bagaimana nanti pada hari kiamat seorang wanita itu gara-gara dia membesarkan anaknya, dia sabar, ditinggal mati suaminya, mendidik anaknya dengan benar, pada hari kiamat dia masuk surga. Dan ada yang menyebutkan masuk surga buat wanita lebih mudah daripada orang laki. Lebih mudah.
Tidak ada jamaah. Artinya tidak harus ke masjid sholat berjamaah. Tidak ada sholat Jumat. Tidak ada jihad fi sabilillah. Nggak ada tuh buat wanita. Tapi buat laki ada hal itu. Masuk surga buat wanita, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ini bagi para wanita. Wanita yang salat 5 waktu. 5 waktu aja nih. Puasa Ramadan. Taat dan patuh kepada suaminya. Taat dan patuh kepada suaminya. Ibu-ibu lihat. Yang jadi ibu-ibu nih, para wanita coba lihat. Kau taat nggak sama suamimu? Patuh nggak sama suaminya? Kira-kira pernah nggak engkau membantah suami? Kata suami, jangan kayak gini. Suami pergi, kau lakukan itu. Ya kau yang lebih tahu. Tapi kalau wanita taat dengan patuh sama suami, setiap dipanggil dia datang. Nggak pernah dia tunda-tunda kedatangannya. Dipanggil fulana, panggil Betty Habibati. Panggil, nggak pernah dia mengatakan tunggu, nggak, dia datang. Dia datang, taat dan patuh sama suaminya. Walaupun dalam kondisi yang berat. Karena memang hak seorang suami sangat besar, jemaah. Sehingga suami ibu-ibu, suami seorang wanita, itu adalah surga dan nerakanya. Pernah ada seorang wanita, dia nggak mau nikah. Akhirnya orang tuanya mengadukan tuh anak kepada Nabi SAW. Lalu ketika dia dipaksa nikah, dia datang kepada Nabi SAW. Tunggu anak bacakan hadisnya supaya lengkap. Nah, wanita ini sebelum menikah, dan ini penting buat seorang wanita. Ini disebutkan hadisnya. Wanita ini tidak mau menikah padahal udah banyak yang minta dia. Akhirnya wanita ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak seorang suami? Aku mau nikah, aku tahu apa kewajibanku kepada suami." Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Lau kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhatun." Dan bajis kalau dari telapak kakinya sampai ke kepalanya itu ada borok yang mengeluarkan nanah, al-qayh was-sadid. Thumma istaqbalathu falahasathu. Kemudian perempuan ini mendekap suami lalu dijilatin itu. Itu lukanya ma'addat haqqahu. Itu tidak akan menyelesaikan haknya. Lalu wanita ini berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan menikah ya Rasulullah SAW. Aku takut tidak bisa melaksanakan kewajibanku kepada suamiku." Wallahi jemaah, nggak main-main. Nabi SAW mengatakan, "Innama huwa jannatuki au naruki." Suamimu itu surgamu atau nerakamu, surga atau neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wa ata'at zaujah." Ini hak suami terbesar, taat. Tadi Nabi sekedar menggambarkan besarnya hak seorang suami atas istrinya. Dan Nabi mengatakan, kau taati. Yang taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha. Dia jaga kehormatannya, jaga kemaluannya. Maka akan dikatakan kepada wanita ini, "Qila la udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Silahkan kau masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Dari mana aja. Asalkan tadi kau amalkan hal itu.
Kisah seorang sahabat dalam hadis riwayat Bukhari. Al-Bara' bin Azib menceritakan ini tentang bagaimana ada amalan-amalan yang kecil bisa memasukkan kau ke surga sebenarnya. Artinya mudah masuk surga itu. Tapi masuk neraka juga mudah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika. Surga itu lebih dekat dari kalian kepada kalian daripada tali sandal kalian kepada kalian. Deket banget tuh. Orang nggak pakai sandal kan tali sandalnya deket sama kakinya, deket banget tuh. Itu surga. Wan naru mithlu, tapi neraka juga sama dekatnya kayak gitu. Sama. Persis kata Nabi SAW. Ini dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yaqul, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun." Pernah datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam seorang lelaki muqanna'un bil hadid, yang dia telah mengenakan pakaian besi, siap untuk berperang. Muqanna' bil hadid. Fitra, masya haula. Barakallahu fikum. Afwan, ana putus barusan karena ada sesuatu. Muqanna' bil hadid, orang ini dengan pakaian besi dari kepala sampai bawahnya sudah pakaian besi, siap berperang. Faqala lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, uqatil au uslim?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini gimana nih? Aku perang dulu terus masuk Islam atau masuk Islam dulu? Qala aslim thumma qatil. Kau masuk Islam dulu, karena tadi ingat ceritanya Mu'adz bin Jabal, kunci masuk surganya adalah la ilaha illallah. Maka kau harus masuk Islam dulu. Aslim thumma qatil. Lalu orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia berperang. Kemudian dia tewas. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amila qalilan wa ujira kathiran. Amila qalilan. Dia beramal sedikit tapi dikasih pahala yang besar kali sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia baru masuk Islam. Kemudian dia berjuang dan dia mendapatkan pahala yang besar. Hadis yang lainnya. Tunggu anak. Ada seorang badui, seorang sahabat yang masuk surga sedangkan dia belum pernah sujud satu kali pun. Belum pernah sujud. Dia masuk Islam. Sahabat ini namanya Amr bin Thabit bin Wuqais. Disebutkan bahwasanya tunggu. Nah, dia yang bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu agama Allah. Lalu dia masuk Islam. Kemudian dia jatuh dari ontanya dan meninggal dunia. Dikatakan dia belum pernah sujud untuk Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dan dia masuk surga. Bahkan disebutkan Nabi melihat bidadari memberikan makanan kepada dia. Nabi mengatakan dia masuk Islam dalam kondisi lapar. Lalu Allah berikan itu kepada dia. Subhanallah jemaah. Bilal bin Rabah, terompahnya terdengar di surga. Lihat, terompahnya terdengar di surga. Karena apa? Karena dia dipukulin di Mekah. Disiksa di Mekah. Karena hijrah dia. Ternyata
Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal bin Rabah, apa sih amalan yang kau amalkan? Apakah amalan yang kau amalkan sehingga terompahmu terdengar di surga? Kata Bilal bin Rabah, apa ya Rasul SAW? Aku tuh kalau habis batal wudhu, aku selalu berwudhu dan aku sholat sunnah. Kata Nabi SAW, ini nih yang menyebabkan terompahmu terdengar di surga. Jadi para jamaah rahimakumullah, masuk surga mudah. Tapi kita juga nggak boleh memudah-mudahkan hal itu. Kita nggak boleh duduk berpikir, karena ada orang-orang mengatakan kayaknya aku masuk surga nih. Orang kayak aku nih bakal masuk surga. Nah, aku kan orang baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia sering duduk sendirian, lalu dia pegang lisannya mengatakan, hadzal ladzi awradanil mahalik, ini yang menyebabkan aku nanti akan hancur dan binasa, ini nih. Lidahnya dipegang sama Abu Bakar Siddiq. Padahal Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar dijamin masuk surga. Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Nabi yang mengatakan hal itu. Tapi dia tetap takut, jemaah. Dan seorang mukmin harus tetap takut. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana istiqamah. Salah satu tanda orang yang istiqamah, dia adalah orang yang senantiasa antara takut dan berharap kepada Allah SWT. Abu Bakar mendapatkan harapan besar untuk masuk surga, tapi dia tetap takut jangan-jangan dia masuk neraka gara-gara lisannya. Padahal dia dijamin masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada suatu hari dia hendak mensolatin seorang yang meninggal di masa Umar bin Khattab. Lalu kata Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik, kata Hudzaifah, la, kau jangan salatin dia. Dia termasuk orang yang disebutkan namanya sama Nabi SAW, termasuk orang munafik. Ketika ada kesempatan itu, langsung Umar bin Khattab memegang Hudzaifah bin Yaman. Anshuduka billah. Umar ini orang yang takut sama Allah. Sampai dikatakan ada garis hitam di pipinya. Karena dia sering menangis kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia tanya, meminta kepada Hudzaifah bin Yaman, mengatakan, hal ana minhum? Au sammani laka Rasulullah SAW. Apakah Nabi menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Padahal Umar dijamin masuk surga. Umar takut dia terkena sifat munafikin. Lalu Hudzaifah mengatakan, tidak. Dan aku tidak akan memberikan kesaksian buat orang lain kecuali buat kau. Sudah selesai. Artinya kalau ada orang tanya lagi, aku termasuk yang disebutkan sama Nabi, tidak. Mu'ad tidak akan memberikan hal itu. Wallahi jamaah, sahabat-sahabat Nabi yang Allah menyebutkan perjuangan mereka, lalu Allah mengatakan laqad radhiyallahu, Allah telah ridha kepada mereka. Allah telah ridha. Allah tahu dengan isi hati mereka. Ternyata tidak membuat mereka jadi GR, merasa baik, merasa sok suci, tidak. Seorang tabi'in, Ibn Abi Mulaikah, dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia termasuk munafik. 30 sahabat. Kita merasa iya, sudah seakan-akan sudah melewatin surga Allah SWT. Pernah kita duduk tanya, ya Allah, jangan-jangan aku munafik. Jangan-jangan aku pura-pura ngaji. Aku pura-pura baik. Aku datang ke majelis. Bayangkan, orang munafikin itu ada di masa Nabi SAW.
Yang menjadi imam adalah Nabi SAW. Yang berceramah, yang memberikan pencerahan adalah Nabi SAW. Sholatnya di mana? Sholatnya di Masjid Nabawi. Berkumpul dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan orang-orang soleh. Ternyata ada orang-orang munafik. Dan bisa jadi di tengah-tengah kita ada orang-orang munafik. Dan mungkin kita termasuk orang-orang munafik. Kata Ibn Abi Mulaika, semuanya takut mereka terkena penyakit nifaq. Dan kita perlu takut. Hasan al-Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min, wa la ya'manuhu illa munafik. La yakhafuhu. Tidak takut kepada sifat kemunafikan, khawatir kecuali orang beriman. Kalau kau takut terkena sifat munafik, kau sering duduk, seperti kejadian Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, pada ketakutan mereka, insya Allah kau beriman. Tapi kalau kau merasa aman, dan tidak ada orang yang merasa aman dengan kemunafikan, aku enggak, aku munafik, tidaklah, aku ini orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Bisa jadi dia adalah orang munafik. Na'udzubillah min syarri nifaq. Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj, seorang tabi'in insyaAllah, atau tabi'ut tabi'in. Dia seringkali ngomong sama dirinya, duduk sama dirinya, dia dudukkan jiwanya dan berkata kepada dirinya. Abdurrahman mengatakan kepada dirinya, innal munadi yunadi yaumal qiyamah. Nanti tuh pada hari kiamat akan ada yang menyeru pada hari kiamat yang mengatakan, ya ahla khati'ati kadza qum. Wahai pelaku dosa ini, kalian bangun. Fataqumu ya a'raj ma'ahum. Engkau ikut sama mereka karena kau pelaku dosa itu. Tsumma yunadi. Kemudian dipanggil lagi, wahai pelaku dosa ini, qumu, bangun kalian. Kau juga ikut. Fa'araka ya a'raj taqumu ma'a kulli ta'ifah. Aku lihat kau wahai a'raj, kau bangun dengan semua kelompok. Subhanallah. Sebagian di antara ulama salaf mengatakan, kalau ada panggilan di hari kiamat nanti semuanya masuk surga kecuali satu, maka aku mengira aku yang satu itu. Kita kadang-kadang kan kalau dipanggil orang masuk surga, umpamanya satu masjid ini cuma satu, apa yang kita lakukan? Oh, kayaknya fulana yang nggak masuk. Kayaknya fulan. Ulama ketika takut mereka mengatakan, kayaknya aku. Subhanallah jamaah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu salihina walastu minhumu, la'alli an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Kata Imam Syafi'i mengatakan, aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk dari golongan mereka. Ya, kecintaan aku berharap dapat syafaat mereka. Imam Syafi'i, siapa yang gak kenal sama Imam Syafi'i? Beliau yang mengarang kitab yang sampai hari ini kitab itu menjadi panutan, menjadi pedoman umat Islam. Ar-Risalah, kitab dalam usulul fiqh yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Beliau menulis hal itu. Berapa banyak orang yang dapat hidayah lewat jalan beliau. Berapa banyak orang yang jalannya lurus karena arahan Imam Syafi'i. Tapi beliau mengatakan, uhibbu salihina walastu minhum. Beliau mengatakan, aku cinta kepada orang-orang soleh dan aku bukan termasuk mereka. Dan aku benci kepada pelaku-pelaku dosa, walaupun barangku sama dia sama. Kita perlu tumbuhkan dalam diri kita, jemaah. Wallahu a'lam, kita nggak tahu apakah kita bisa masuk surga. Wallahu a'lam. Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi', subhanallah. Salah satu ulama salaf mengatakan, "Lau kana yujadu lidzunubi rih
Lau kana yujadu lidzunubi rih, ma qadirtum an tadwa minni minnatani rih. Dia mengatakan, andai kata dosa itu ada aromanya, andai kata dosa itu ada baunya, kalian tidak akan bisa mendekat kepada aku karena busuknya aromaku. Wallahi jamaah. Dia mengatakan, innama huwa afullah au nar. Yang ada nanti pada hari kiamat, ampunan Allah, maaf dari Allah, kalau enggak neraka. Ini seorang yang soleh, yang dikenal doanya mustajab, Muhammad bin Wasi. Dia begitu takut. Yang ada pada hari kiamat, ya tadi, Allah maafkan atau neraka yang ada. Wallahi jamaah, kita kalau dosa itu ada aromanya, ada baunya, wallahi kita tidak akan bisa kumpul bersama. Cuma memang Allah menutupi dosa-dosa kita. Iya, Allah menutupi dosa-dosa kita. Ya, semoga Allah kelak yang menutupi dosa kita ketika kita hidup di dunia. Kelak pada hari kiamat dia mengampuni dosa-dosa kita. Muhammad ibn Aslam At-Tusi, dia mengatakan, qad sirtu fil ardi wa durtu fiha. Aku udah jalan, aku udah menjelajahi bumi ini. Lalu dia mengatakan, fabilladzi la ilaha illahu. Dan aku bersumpah demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, ma ra'aitu nafsan tusalli ilal qiblah syarran indi bin nafsi. Aku bersumpah kayaknya nggak ada orang yang lebih buruk yang sholat, yang menghadap kiblat lebih dari diriku sendiri. Wallahi jamaah, kita perlu duduk sama diri kita. Tidak membanggakan diri kita. Ar-Rabi' ibn Khaytham, ibn Khathyam, dia pernah nangis sampai basah jenggotnya. Dia mengatakan, adrakna aqwaman kunna fi janbihim lususan. Kita dulu pernah berjumpa dengan orang-orang yang soleh, para sahabat tabi'in. Kita di sisi mereka itu seperti maling. Jadi seorang berusaha untuk tidak mengangkat dirinya, menyucikan dirinya, tapi selalu melihat orang lain lebih baik dari dia, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Ada yang tahu sama Abu Muslim Al-Khawlani? Dia itu menaruh pecutnya dia itu di masjid dia, di tempat ibadah dia. Di rumah dia taruh, atau di masjid dia taruh. Lalu dia mengatakan, ana aula bisiyati minad dawab. Aku lebih pantas untuk dipecut daripada binatang-binatang tersebut. Wallahi kalau kita sadar dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, dengan karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat-nikmat yang banyak, lalu kita bandingkan dengan amal kebajikan kita dan dosa-dosa yang kita lakukan, kita kadang-kadang beramal kebajikan. Beramal kebajikan pun kita tidak mengharap ridha Allah. Kita ingin dipuji, kita ingin disanjung orang. Dan ketika kita punya dosa, kita tutupin dan hanya Allah yang mengetahui dosa kita. Jamaah rahimakumullah. Sahal bin Aslam berkata, Kana Bakar bin Abdullah Al-Muzani idza ra'a syaikhan. Bakar ibn Abdullah Al-Muzani, kalau dia melihat orang yang lebih tua, maka Bakar mengatakan, hadza khairun minni. Ini orang lebih baik dari aku. Abadallah qabli. Dia telah beribadah kepada Allah, dia telah meletakkan keningnya sujud kepada Allah. Sebelum aku bisa itu, dia sudah melakukan itu. Dia lebih baik daripada aku. Wa idza ra'a syaban. Kalau yang dia lihat anak muda. Karena dalam kehidupan ini kita akan melihat orang yang di atas kita, yang senior atau yang junior.
Ketika melihat yang senior yang lebih tua, Bakar bin Abdullah mengatakan orang ini lebih baik dari aku karena dia telah beribadah kepada Allah sebelum aku beribadah. Kalau dia melihat anak muda, qala hadza khairun min. Ini anak muda lebih baik dari aku. Kok bisa anak muda lebih baik dari engkau? Nah, irtakabtu dzunub aktsar mimma irtakab. Aku berbuat dosa lebih banyak daripada dosa dia. Karena secara umur, orang semakin panjang umurnya dosanya lebih banyak daripada yang baru. Mungkin baru 5 dosanya, baru 7 dosanya. Baru 10, sedangkan aku udah berapa dosa yang aku lakukan. Dan dia juga berkata, in aradalaka iblis. Kalau iblis datang sama kau lalu menawarkan. Faqala inna laka fadlan ala ahadin min ahli Islam. Lalu iblis itu mewahyukan atau membisikkan kepadamu bahwa kau itu adalah orang yang punya kontribusi besar kepada umat Islam. Atau kau punya kebaikan lebih utama dari fulan. Kau lebih baik daripada fulan. Maka kata Bakar mengatakan, kau lihat. Kalau orang itu yang dibisikkan iblis membisikkan kau lebih baik dari dia, kau lihat. Kalau orang itu lebih tua, maka katakan, orang ini lebih baik dari aku. Dia berilman lebih dulu. Dia beramal soleh lebih dahulu daripada aku. Dia lebih baik dari aku. Wa in kana asghar minka, kalau dia juniormu di bawahmu, maka katakan aku telah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan sebelum dia melakukan kemaksiatan. Aku lebih berhak mendapatkan sanksi, dia lebih baik dari aku. Karena sejatinya dalam kehidupan ini kau akan melihat ya 2 jenis manusia. Yang lebih tua dari engkau atau yang lebih muda dari engkau. Jamaah rahimakumullah, Hasan al-Basri, ulama-ulama yang lainnya, Salim ibn Abdullah ibn Umar. Ketika Salim ibn Abdullah ibn Umar ketika haji, dia itu berdesakan dengan seorang laki. Dalam tawafnya mungkin atau dalam sa'inya. Lalu orang yang didesak oleh Salim ibn Abdullah bin Umar bin Khattab ini mengatakan, ya murai, wahai orang yang riya. Apa kata Salim? Apakah dia marah? Apakah dia mengatakan, kau jangan nuduh macam-macam kau. Kau tahu dengan isi hatiku? Enggak. Salim mengatakan, ma'arafani illa anta. Wallahi enggak ada yang kenal sama aku kecuali engkau. Betul tuh yang ngomongkan aku ini murai. Orang akhirnya sadar ketika ada kritikan dari orang. Dia semakin takut dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, seorang alim ulama di Mekah. Yang terkenal sejaman dengan Abdullah bin Mubarak. Yang kita tahu ucapan dia yang terkenal tentang firman Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Fudail mengatakan Allah tidak menerima kecuali amalan yang benar dan saleh. Aswabuhu wa akhlasuhu. Yang terbenar dan ikhlas karena Allah SWT. Itu yang akan diterima. Apa kata Fudail bin Iyad? Dia mengatakan, man arada an yanzura ila mura'in falyanzur ilayya. Barang siapa yang ingin melihat kepada orang yang riya, hendaklah melihat kepada dirinya. Dia menunjukkan kepada dirinya. Wallahi jamaah, kita perlu duduk, tadi anak katakan, merenungkan diri kita. Kita ini termasuk yang mana? Tapi tetap, dalam semua hal, kita perlu husnudzan sama Allah. Kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita berharap Allah menerima amalan kita. Tapi kita tetap takut. Sampai kapan rasa takut itu menemani kita? Sampai kematian datang. Sampai kematian tiba. Umar bin Khattab ketika kematian tiba. Ketika dia ditusuk di bawah pusarnya. Darah itu mengalir. Ketika dia minum susu. Kemudian susu itu keluar dari luka tusukan itu. Lalu dikatakan, Ausi ya Amirul Mukminin, kau sudah kasih wasiat. Udah nggak bisa disembuhkan sudah. Udah habis nih kata dokter. Umar bin Khattab mengatakan kepada putranya Abdullah bin Umar bin Khattab, ya bunayya, da' khaddi alal ard.
wahai Ananda, letakkan pipiku di tanah. Apa kata anak? Ya abati, apa bedanya tanah sama pahaku? Biar kepalamu di pahaku. Umar marah kepada anaknya. La ummalak, ba' khaddi 'ala al-ard. Letakkan pipiku di bumi. Letakkan di tanah pipiku. Apa kata Umar bin Khattab? La'allallah ayyarhamani. Aku berharap dengan kondisi pipiku di tanah, Allah memberikan rahmatnya kepada aku. Allah kesian sama aku. Wallahi jamaah, kita nggak tahu. Dan surga Allah itu mahal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Kita berharap surga Allah, kita berdoa terus, tapi kita juga takut dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita, menjadi kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak sok suci dalam kehidupan ini. Barakallahu fiik. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhali. Naam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Manakah yang harus seorang istri dahului sudah berwudu dan siap untuk sholat, lalu suaminya datang? Apakah istri selesaikan sholatnya dulu atau menunggu suaminya dulu baru sholat? Jazakallahu khair. Iya, subhanallah. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, tentang seorang istri dengan suaminya. Apabila seorang istri sudah ambil wudu dan dia mau sholat, suaminya datang, mana yang lebih harus dia dahulukan? Kalau dia sedang dalam sholat itu, dia selesaikan sholatnya. Kalau dia di akhir waktu, yang waktu sholatnya mau habis, maka dia dahulukan sholatnya. Karena ini berkaitan dengan hak Allah yang wajib atas dirinya. Tapi kalau waktu sholatnya masih luang, suami datang, maka seharusnya engkau jumpain suami. Jumpain suami dulu, dudukkan suami, kemudian tanya sama suami, ada yang bisa dibantu bang, abang kepingin apa? Seperti itu. Setelah itu minta izin sama suami. Bang, boleh aku sholat dulu? Ketika suami mengatakan, tunggu dulu lah, aku ada perlu sama kau, duduk aja. Selama tadi waktu sholatnya masih panjang. Karena memang hak suami sangat besar sekali. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Assalamualaikum. Apakah sama keutamaan menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu yang ada ustaznya dan yang pakai layar atau internet seperti ini? Apakah sama juga dengan yang mendengarkannya dari rumah? Tolong penjelasannya Ustaz. Yang kedua, kita disyariatkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi juga disuruh menjauhi debat walaupun benar. Bagaimana penerapannya Ustaz?
Soalnya jika kita amal ma'ruf nahi munkar, seringnya berdebat Ustaz. Seringnya apa? Seringnya menjadi berdebat. Ya. Nah. Baik, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang menghadiri majelis ilmu. Apakah sama orang yang hadir di majelis ilmu dengan orang yang menyimak umpamanya dari rumahnya? Atau model kayak sekarang nih, jamaah datang ke majelis ilmu tapi ustadznya nggak ada di sana. Kadang-kala ustadznya ada di sana jauh, pakai layar juga. Apakah sama? Yang pertama, majelis ilmu adalah majelis yang didatangi. Kita kumpul di tempat itu, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka bersama-sama mengkaji di sana kitabullah, mempelajarinya, membacanya. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimur rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali sakinah akan turun kepada mereka. Mereka kumpul bersama nih. Berarti kalau ibu-ibu sekarang kumpul bersama di satu tempat untuk mengkaji bersama, baik itu ada ustadznya atau tidak ada ustadznya, ngaji bareng di sana, mempelajari bersama, insya Allah akan turun tuh sakinah tersebut. Karena mereka kedatangannya ke sana memang berkumpul bersama untuk mempelajari syariat Allah, mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran Karim. Tapi sekarang ada sarana yang menyebabkan mereka lebih mudah. Adalah gimana kalau ngajinya Ustaz, kita berlima nih di rumah, kita setel nih kajian kitab atau kajian apa, lalu kita bersama-sama mempelajarinya. Dapat enggak Ustaz? Mudah-mudahan dapat. Rahmat Allah itu luas, seluas langit dan bumi. Terus bagaimana yang di rumah? Di rumah nonton di rumah kajian. Ya semoga Allah memberikan rahmatmu sesuai dengan kesendirianmu. Kalau di sana kan kebersamaan. Dalam hadis itu mereka bersama-sama. Ketika kau sendirian, seperti orang yang ngaji, baca Quran sendirian di rumahnya. Apakah dia akan mendapatkan malaikat akan turun ke mereka, umpamanya, ke orang ini? Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya dalam hadis itu dianjurkan kebersamaan, kumpul bersama-sama, mengkaji bersama-sama. Karena memang kalau di rumah sendirian, ya orang sendirian, ya nonton bentar, umpamanya dengerin bentar, terus ada yang manggil ke sana, terus kemana, terus sambil makan makanan umpamanya, insya Allah dia akan tetap mendapatkan rahmat dari kajian tersebut. Dia mendapatkan barokah dari ilmu yang disampaikan. Tapi adapun sakinah, malaikat-malaikat yang turun, itu dalam hadis itu disebutkan ketika mereka bersama-sama mengkaji. Seperti yang dilakukan ngaji di masjid bareng umpamanya, ngaji di rumah bareng, insya Allah dapat tuh. Yang seperti itu semuanya sesuai dengan kondisi mereka insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda ketahui. Terus berkaitan dengan pertanyaan kedua, masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kadang-kala kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang ada adalah debat sama dia. Memang dalam Islam itu ada 3 cara dakwah yang disebutkan di surat An-Nahl ayat 125 insyaallah. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini al-ilmu wal amalus salih, ilmu dan amal saleh. Hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya dengan hikmah. Hikmah ini digunakan mungkin kepada orang yang tidak mengerti hukum. Orang kalau nggak ngerti hukum, nggak punya ilmu, dan orang itu punya dorongan untuk berbuat baik, itu tinggal dikasih tahu, Mas, sholat duha itu insya Allah mudahkan rezekinya umpamanya. Dia akan seperti Allah akan jamin tuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya ibna Adam irka' li rak'atain fi awwali nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, kau sujud buat aku di pagi hari 2 rakaat, aku cukupin hari itu buat engkau. Orang ini langsung
tertarik untuk mengamalkan umpamanya. Karena dia orang nggak ngerti, dikasih tahu faham, lalu diamalkan. Wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Nasihat yang baik. Ini lebih kepada orang-orang yang punya ilmu tapi malas dia. Dia tahu tuh ilmunya, dia faham tuh dalilnya. Hadisnya dia punya tuh. Cuma pengamalannya dia kurang. Ini perlu mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu adalah nasihat dengan menceritakan reward dari Allah, balasan dari Allah yang akan diberikan kepada dia, ya, surga Allah, kebaikan-kebaikan, dan dengan menceritakan tentang dahsyatnya api neraka. Jadi dia perlu dikasih peringatan orang ini. Karena orang itu punya ilmu sebenarnya. Ada ilmunya, lulusan pesantren di Indonesia. Cuma nggak tahu. Dengar azan ya kadangkala meremehkan sekali sama sholat. Dia ada ilmunya, maka perlu mau'izah hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal. Berdialog dengan cara yang paling baik. Jadi kalau dialog ini harus dengan cara yang lebih baik. Kenapa? Karena dalam perdebatan itu biasanya akan terjadi emosi. Akan terjadi ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak disampaikan. Biasanya kalau debat kayak gitu tuh. Makanya ketika seorang hendak menyampaikan, dia lihat debat ini buat orang yang dia punya syubhat. Dia sudah punya ilmu dan dia menentang dengan apa yang disampaikan ini. Dan untuk debat ini diperlukan orang yang berilmu. Kalau kau nggak berilmu, artinya kau hanya bisa memberikan nasihat, kau kasih nasihat. Ketika dia ngajak debat, afwan, ana kalau untuk dialog, untuk debat, ana nggak punya ilmunya. Ana cuma ingin memberikan nasihat kepada engkau. Dan ana yakin, udahlah kalau umpamanya bicara hukum wajib atau sunnah umpamanya. Kadang-kadang itu menjadi perdebatan. Ya kau katakan, udahlah, anggap itu sunnah umpamanya. Tapi kan baik buat engkau. Kenapa kau tidak mengamalkan hal itu? Nggak perlu kita debat masalah itu panjang lebar. Jangan sampai kita nggak punya ilmu berdebat, akhirnya debat kusir. Yang ada permusuhan di antara kita akhirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menangkal sifat munafik pada diri kita sendiri? Yang kedua, jika kita melakukan kesalahan dan langsung tersadar lalu beristighfar, apakah dosa kita itu dicatat malaikat sebagai keburukan atau langsung dihapus Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan dua pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana kita menghindar dari sifat munafik? Cara pertama menghindar dari sifat munafik adalah takut dengan kemunafikan. Kau takut dengan sifat-sifat munafik. Ketakutan itu membuatmu mempelajari apa aja sifat munafik. Karena kalau orang nggak pernah takut, ya namanya orang tidak takut. Apakah dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang berbahaya? Enggak. Maka diperlukan rasa takut. Kemudian kita tahu, ketika kita takut kita akan cari tahu. Munafik ini apa aja nih? Sifat-sifat munafik apa aja? Yang ketiga berdoa. Setelah kau tahu ya kau menghindari. Yang keempat kau berdoa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari sifat kemunafikan. Karena memang cara paling pintas adalah ya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dihindarkan dari sifat munafikan. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah. Ya Allah, sucikan hati kami dari kemunafikan dan sucikan mata kami dari pengkhianatan. Allahumma tahhir qalbi min nifaq wa lisani minal kidhib, dan lisanku dari kebohongan dan mataku dari pengkhianatan. Doa, baca doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan masalah orang yang melakukan dosa. Apakah ketika orang melakukan dosa itu langsung dicatat dosa itu? Dalam sebuah hadis, anak-anak lama,
hadis itu lama ana nggak membacanya, tapi kira-kira maknanya bahwasanya Rasul SAW menjelaskan ada dua malaikat yang mencatat, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mereka tidak mencatat kecuali yang telah diperintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang mencatat kebaikan, ada malaikat mencatat keburukan. Dua malaikat ini yang menjadi komando di antara dua ini adalah malaikat pencatat kebaikan. Ketika orang itu melakukan dosa, malaikat pencatat kebaikan mengatakan kepada malaikat pencatat keburukan, tunggu dulu, jangan kau catat dulu. La'allahu yastaghfir. Tunggu, mungkin dia istighfar. Sehingga belum dicatat. Ditunggu istighfar. Istighfar nggak jadi dicatat. Ini untuk istighfar yang memang baru dilakukan. Artinya dosa yang baru dilakukan, maka malaikat pencatat itu yang di kanan menahan malaikat pencatat keburukan untuk mencatatnya. Beberapa saat disebutkan di situ. Tapi kalau dosa itu sudah berlalu, berarti sudah dicatat. Ketika dosa itu dicatat, maka istighfar itu insya Allah menghapuskan. Karena sudah dicatat, dihapus tuh kesalahan itu. Apakah dihapus, catatan itu masih ada? Ya kalau dihapuskan, kadangkala ditutupin aja gitu. Ditutupin dengan tip X, tulisan tuh ada di dalamnya tuh. Soal itu. Ketika dia balik, apakah itu akan balik lagi dosa itu seperti itu? Tergantung, kalau taubatnya dia, istighfar dia benar, insya Allah dihapuskan. Artinya dosa yang lalu udah nggak dianggap. Maka dengan cara seperti itu ya kita istighfar terus dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dosa-dosa kita dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir jemaah ya. Karena ada khalas udah ini karena ada yang perlu diantar ke airport. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.